semuanya. Salam semangat. Dalam pertemuan kita kali ini, harapannya nanti mahasiswa mampu menjelaskan peran dan pesan dalam perencanaan strategi pemasaran. Kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana membuka usaha yang baik dengan menerapkan konsep-konsep pemasaran yang baik pula. Gitu ya. Baik, kalau kita bicara pemasaran, itu kan kuncinya cuma ini produk, ini konsumen. Bagaimana produk yang ada bisa sampai ke konsumen dengan baik? Bagaimana HP Samsung yang ada di Korea ini tempatnya T-Pop gitu kan, bisa sampai ke Mangli, bisa sampai ke Ajo, dan bisa sampai ke Puger ya kan? Sederhana, tapi kira-kira untuk bisa mencapai itu gimana caranya? Iya kan? Bagaimana ini yang Samsung dari Korea sana bisa sampai ke Ajo, bahkan sampai ke Puger sana? Nah, peran dari marketing inilah yang membuat produk yang ada itu bisa termaksimalkan sampai ke berbagai seluruh dunia tadi itu. Oke, bicara pemasaran, marketing ini menjadi sebuah aspek yang paling dianggap penting oleh semua pemasar. Apa itu marketing mix? Kita mulai dari 4P ya. 4P itu terdiri dari produk, apa? Price, place, dan promosi. Jadi kalau usaha kita pengen bagus, pengen banyak pembelinya, pengen masuk di pasaran, terapkan ke 4 poin ini. Kalau melihat warung yang ramai atau usaha yang ramai itu, pasti kalian akan melihat dari keempatnya ini sesuatu yang melonjak atau yang mendominasi gitu. Contoh Roxy itu pada price, ya kan? Harganya cukup murah. Kemudian apa kira-kira? Place ya, tempat juga masuk ya kan? Harga murah, tempat yang strategis. Kemudian produknya juga berat, tapi bicara produk juga ternyata campur baur gitu. Ada yang kualitasnya jelek-jelek, bukannya jujur. Saya bolak-balik di kaos, salah satu penting lebih glamor contoh saya. Padahal hasilnya lumayan mahal gitu. Kemudian promosi ada nggak promosinya? Ada, di atasnya itu juga. Ada beberapa ini juga ada promo. Sebesar Roxy juga masih ada promosi. Terus UIN kira-kira promosi apa kali ini? Promosi ke sekolah-sekolah kita itu padahal sudah berulang lagi ya kan. Baik, promosi tetap dilakukan dengan cara apa? Menjalankan sekolah-sekolah. Ingat, ini beberapa. Kalau kita punya usaha bisnis, pastikan keempat hal ini, marketing ini kalian terapkan di produk yang kalian punya. Begitu ya. Baik semuanya ya. Sekarang coba kalian putuskan atau berikan semacam strategi atau langkah-langkah kalau misal kalian saat ini akan menjual parfum di kampus dengan segmentasi mahasiswa. Parfum merek apa, harganya berapa, dijual bagaimana. Oke, terkait dengan penerapan marketing mix ini itu 4P tadi itu bagaimana dengan apa yang pertama tadi? Produknya itu yang bagaimana, kemudian harganya itu seperti apa dan kenapa itu diputuskan. Yang kedua, ketiga, tempatnya itu di mana dan apa dalam terkait dengan tempat itu. Yang keempat adalah promosi yang bagaimana yang akan kalian lakukan ketika menjual produk yang akan dijual di kampus kita ini. Oke, silakan coba dikerjakan. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan menunjukkan tempat yang strategis. Jadi bagaimana cara kita sebagai produsen atau penjual pedagang untuk menemukan target pasar yang tepat bagi produknya kita? Ya, silakan. Terus ada lagi, silakan. Untuk menentukan target pasar yang dituju agar barang kita itu tepat sasaran dan bisa berhasil diperjual dengan maksimal, kita harus mencermati segmentasi pasar. Segmen itu pengelompokan pasar. Ada anak-anak, dewasa, remaja, ya kan? Kemudian juga ada orang kaya
sedang, miskin. Nah ini mempengaruhi produk yang dijual. Nah contoh kasus kita sekarang, pasar kita adalah mahasiswa UIN. Mahasiswa itu adalah segmennya mahasiswa. Kemudian di UIN ini segmen terbanyak itu adalah mahasiswa kalau menengah bawah atau menengah atas kira-kira. Menengah ke bawah. Nah dari situ pun kita bisa akan tahu kira-kira produk apa yang tepat untuk mahasiswa dengan ekonomi menengah ke bawah ini. Contohnya kita katakan tadi, kalau jilbab kita jual jilbab pasmina. Untuk produk kalau menengah ke atas, misal jilbab yang seharga 10 juta atau helak, itu nggak akan bisa terjual di sini. Jadi intinya kalau kita ingin memasarkan produk yang kita jual, pastikan tepat sasaran pada segmen yang dituju. Contoh, misal tadi barang dijual apa? Kosmetik yang seharga, lipstick seharga berapa? 4.000. Ini berarti menengah bawah, menengah atas kira-kira nih? Menengah ke atas. Berapa biasanya? 6.000? 20.000. Kalau buat makan langsung cemong kabeh itu. Tergantung orangnya. Ya tergantung orangnya, tergantung keahliannya bagaimana ya. Jadi, Kan ada triknya untuk masak. dari hasil apa barusan ini dikatakan 100.000 itu untuk menengah ke atas, menengah bukan untuk menengah bawah. Otomatis segmen mahasiswa ini masih masuk nggak kira-kira? Masih masuk, tapi kurang maksimal. Idealnya lipstick yang dijual itu kisaran maksimal seharga 50. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ternyata segmentasi pasar atau konsumen dituju menentukan harga yang dijual, berapa harganya. Oke, kadang-kadang begini. Songkok saya ini harganya kalau dijual di pasar itu sekitar 25.000. Kemudian saya akan jual di kalangan artis. Ini kalau saya jual 25.000 nggak akan laku. Tapi kalau saya jual 1 juta, 2 juta akan laku. Jadi kadang-kadang harga ini menyesuaikan dari segmen pasar yang dituju. Ingat, tidak semua barang mewah itu mewakili kualitasnya gitu. Seringkali kan ada harga, ada kualitas. Laptop seharga 10 juta pasti harganya pasti datanya bagus. Tapi tidak semua barang seperti itu. Tidak semua tas yang harganya 25 juta itu produknya memang kualitasnya seharga belum tentu gitu. Karena apa? Bisa jadi segmen dituju memang kalangan menengah atas sehingga harganya dibuat paham kan? Jadi seperti itu ya. Oke, terkait dengan harga itu ada harga macam-macam lah diantaranya. Kemudian promosi itu ternyata jadi berapa caranya? Diskon yang persen mau beli kira-kira? Mau beli 2 dapat 5 mau nanti kira-kira? Beli rumah dapat istri dan 4 anaknya mau nanti kira-kira? Gitu. Ya enggak. Jadi seni dalam menjual itu juga diperlukan dan harus paham betul segmen pasar yang dituju, siapa konsumen dituju, menentukan harga, tempat, dan kualitas barang yang dijual tadi itu. Oke, cut. Siapa? Silakan Mas. Tentu saja untuk modelnya itu pertama itu paku kos, harganya rentang 30.000 sampai 50.000. Untuk segmentasi pasarnya mahasiswa menengah ke bawah, brandnya itu bisa berusaha toko online atau download atau keliling. Promosinya bisa pamflet online, bisa sampling produk kayak dicoba atau enggak pakai nanti kepuasan. Jadi konsumen bisa menaruh perasaan kalau kita setelah membeli. Iya, terus bertukar untuk siapa? Asta. Oke, silakan siapa lagi? Yuk. Kamu Mbak? Ayo silakan. Hah? Gak apa coba diulang. Produk yang akan dijual parfum dengan merek Evelyn yang tersedia dalam beberapa variasi kemasan, yaitu ada 30 ml, 100 ml, dan 200 ml dengan aroma yang diberikan sesuai kriteria mahasiswa. Untuk patokan harganya sesuai dengan kemasannya, untuk 30 ml bisa dengan 10.000, 125.000, dan 200 ml 40.000. Untuk place atau tempat yang strategisnya bisa dibuka stand di depan fakultas kampus dan dengan penjualan online lewat aplikasi yang
penunjang branding seperti TikTok, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Untuk promotionnya melalui pamflet promosi, bisa minta tolong ke temannya untuk di-share, dan sampel produknya. Oke, siapa lagi silakan angkat tangan. Siapa? Yang sudah kadang mengerjakan dulu saya Mbak. Siapa? Yang belakang siapa ya Mbak? Tahu Mbak? Ya silakan. Program dari yang di depan. Nah, silakan. Ya ada. Siapa lagi yang belakang? Tahu Mbak? Oh Mas silakan Mas. Ya silakan. Saya akan menjual produk pisang coklat nantinya ya. Dengan membuat pisang coklat tersebut, nantinya saya akan memasarkan di tempat yang ramai dan golongan menengah ke bawah. Seperti contohnya di pasar Gebang, gitu kan. Terus di pasar terminal dan lain-lain sebagainya. Nanti ketika produk kami laku keras, maka kita akan memasarkan ke seluruh daerah di Indonesia. Seperti itu. Ya, terima kasih tepuk tangan. Oke, baik. Pada pertemuan berikutnya nanti kita coba akan praktekkan nyata produknya apa, kemudian mencoba untuk menerapkan konsep-konsep 4P ini, yaitu price, product, place, dan promotion. Oke, kesimpulan dari semuanya adalah jadi memasarkan produk itu tidak mudah ternyata ya, dari barang di produsen ke konsumen. Nah, untuk menjadi maksimal ininya pendistribusian konsumen tadi itu, keempat poin ini mutlak dibutuhkan. Jadi pastikan kalau kita memproduksi memasarkan barang itu mengoptimalkan keempat hal ini. Bagaimana dengan produknya, dengan harganya, tempatnya, dan promosinya. Pertemuan berikutnya coba kita nanti praktekkan tugas nyata di lapangan. Untuk pertemuan kita kali ini sudah cukup. Semoga bermanfaat. Lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.